Bayangkan seseorang berada di tengah padang pasir. Ia membawa selembar peta yang diwarisi dari para leluhur. Di atas peta itu tertulis arah ke mata air, jalan menuju oasis, dan tanda-tanda penting di sepanjang perjalanan. Ia menghafalnya, menjaganya, bahkan membingkainya. Namun, ia tidak pernah berjalan. Ia berdiri di tempat yang sama, haus dan lelah, tetapi tetap memeluk peta erat-erat seolah itu cukup untuk menghilangkan dahaga. Inilah gambaran manusia yang tahu tentang Tuhan, tetapi belum bersaksi. Ia memiliki informasi, tetapi belum mengalami kebenaran. Syahadat bukan sekadar kalimat pendek dalam prosesi keagamaan. Ia adalah deklarasi batin, keputusan sadar, dan awal perjalanan spiritual. Ketika seseorang berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," ia bukan hanya sedang mengulang ajaran, tetapi menegaskan bahwa ia telah mengalami ketiadaan Tuhan-Tuhan palsu. Ia menjatuhkan simbol-simbol kekuasaan yang dulu dipuja, dan tiba pada kesadaran bahwa hanya ada satu yang sejati, yang tak terlihat, namun senantiasa hadir. Masalah besar dalam peradaban modern adalah keyakinan yang dibangun di atas permukaan. Banyak manusia berhenti pada pengetahuan. Mereka membaca, menghafal, dan mengikuti, tetapi tidak menyelam ke kedalaman. Mereka mengira bahwa tahu berarti paham, dan percaya berarti selesai. Padahal, pengetahuan yang belum dijalani seperti peta yang tidak digunakan. Ia cantik untuk dipamerkan, tetapi tak mengantar pada tujuan. Bersaksi adalah pengalaman batin, bukan hasil ujian tertulis. Ia adalah suara hati yang muncul setelah hening panjang. Ia datang bukan dari seminar atau diskusi, tetapi dari perjumpaan jiwa dengan kenyataan yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Ia muncul saat logika runtuh, dan satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah harapan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Pada titik itu, seseorang tidak sekadar percaya karena diajari, tetapi karena mengalami. Dalam kehidupan spiritual, informasi adalah awal. Ia membuka pintu, tetapi tidak menjamin perjalanan. Banyak orang hari ini punya akses pada tafsir, video keagamaan, dan pendapat ulama. Namun sedikit yang benar-benar diam, merenung, dan mengizinkan hati bersaksi. Akibatnya, lahir generasi yang mahir berbicara tentang Tuhan, tetapi asing terhadap kehadirannya. Dari sinilah lahir dogma yang membungkam. Dogma yang berkata, "Jangan bertanya, cukup ikuti." Dogma yang menjadikan agama sebagai simbol, bukan jalan pencarian. Dogma yang menumbuhkan fanatisme pada kelompok dan melupakan cinta sebagai inti ajaran. Ketika keyakinan tak dibangun di atas pengalaman, ia menjadi kaku dan menyesatkan. Ia membuat manusia merasa paling benar karena label, bukan karena mengalami kebenaran. Jalan Ibrahim dimulai dari pertanyaan. Ia tidak menerima warisan ayahnya begitu saja. Ia tidak tunduk karena tekanan budaya. Ia tidak menyembah karena semua orang menyembah. Ia bertanya. Ia melihat bintang, bulan, dan matahari. Ia berpikir dan merasa. Ia menolak yang tenggelam, karena tahu bahwa yang sejati tidak pernah hilang. Ia mencari dengan akal dan hati yang jernih. Dan karena itu, ia menjadi kekasih Tuhan. Ibrahim tidak mendapatkan kedekatan dengan Tuhan karena gelar atau keturunan. Ia mencapainya karena keberanian menempuh jalan keimanan secara sadar. Ia tidak mewarisi agama, tetapi menemukan Tuhan. Ia mempercayai bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan nurani yang hidup. Ia berjalan dalam sepi, menolak ikut-ikutan, dan keluar dari tradisi demi satu tujuan: mengenali siapa yang layak disembah. Quran mencatat bahwa tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Tuhan dengan ikhlas, berbuat baik,
dan mengikuti jalan Ibrahim. Inilah jalan spiritual Ibrahim, jalan kesadaran, keberanian, dan pengabdian. Karena itu, Tuhan menjadikannya bukan hanya nabi, tetapi poros dari risalah tauhid. Semua agama samawi besar mengakui keteladanannya. Ia dijadikan sebagai ayah para nabi, bukan karena garis keturunan semata, tetapi karena kualitas jiwanya. Dari dirinya lahir nabi-nabi besar. Ia menjadi fondasi spiritual bagi umat manusia bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus. Ia tidak hanya tunduk, tetapi juga bertanya. Ia tidak hanya percaya, tetapi juga menyelidiki. Dan dalam proses itu, ia bersaksi. Syahadat sejati bukanlah kalimat yang hanya diucapkan dengan lidah. Ia adalah pernyataan batin yang lahir dari pergolakan. Ia datang setelah manusia mengalami kehampaan dan menemukan ketenangan. Ia muncul bukan saat semua berjalan lancar, tetapi saat segalanya tampak hancur dan jiwa masih bertahan. Bersaksi berarti mengakui bahwa dalam segala keterbatasan manusia, masih ada kekuatan yang tak terlihat yang menjaga. Tantangan besar umat hari ini adalah kecepatan menyerap informasi dan kelambanan untuk mengalami. Kita tahu banyak, tapi merasakan sedikit. Kita percaya cepat, tetapi memahami lambat. Kita mengulang syahadat setiap hari, tapi tidak sadar bahwa setiap pengulangan seharusnya memperbaharui kesadaran. Jika hati tidak hadir, kalimat itu hanya menjadi gema di ruang kosong. Di banyak tempat, syahadat diajarkan sebagai teori, tapi jarang diajarkan sebagai proses eksistensial. Ia tidak dikenalkan sebagai perjalanan batin yang membutuhkan pertanyaan dan keheningan. Akibatnya, kita tahu bagaimana mengucapkan, tetapi tidak tahu bagaimana menyaksikan. Kita pandai menjelaskan, tetapi tidak mengalami. Dalam dunia yang bising, bersaksi adalah tindakan radikal. Ia bukan mengikuti arus. Ia adalah keputusan untuk berhenti dan bertanya. Ia keberanian meninjau ulang semua yang pernah diyakini. Ia kesiapan mengakui bahwa mungkin kita hanya tahu, belum menyentuh. Bersaksi bukan soal mengulang kalimat, tetapi menghidupi maknanya. Setiap hari adalah kesempatan memperbarui kesaksian. Setiap ujian adalah panggilan untuk menyadari kembali siapa yang kita percayai. Setiap kehilangan, kegagalan, atau keraguan adalah pintu masuk pemahaman yang lebih dalam. Maka jangan merasa gagal jika suatu hari engkau ragu. Justru keraguan tulus adalah ladang bagi kesaksian sejati. Karena hanya yang bertanya dengan sungguh-sungguh yang akan menemukan jawaban. Syahadat bukan tujuan. Ia jalan panjang menuju kearifan. Ia simpul antara pengetahuan dan pengalaman. Ia pelita yang menyala bukan karena diajari, tetapi karena diterangi dari dalam. Dan siapapun yang bersaksi dengan hati yang hidup akan berjalan bersama cahaya itu, melampaui gelapnya dunia, dan tiba di hadapan Tuhan, bukan karena tahu, tetapi karena telah mengalami.